Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan bacakan sambungan video yang sebelumnya, yaitu ringkasan materi SKB PAI. Sekarang kita membahas tentang bab 15. Cekidot. Ya, bab 15, warisan dalam Islam. Warisan secara istilah diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup atau mewaris. A. Syarat dan rukun waris. Harta yang dari seseorang dapat dikatakan harta waris dan dapat dibagikan jika memenuhi syarat. 1. Pewaris benar-benar meninggal, dinyatakan meninggal secara hukum atau diduga meninggal. 2. Adanya ahli waris. 3. Nasab dan kedudukan ahli waris diketahui secara pasti. Sedangkan rukun waris ada 3, yaitu 1. Mewaris, yaitu orang yang mewariskan harta. 2. Ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik nasab atau dari hubungan perkawinan. Memerdekakan hamba sahaya, bayi yang ada di dalam kandungan juga merupakan ahli waris. Ahli waris akan mendapatkan harta warisan jika masih hidup. Mewaris atau al-miras, yaitu harta peninggalan telah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. B. Golongan ahli waris, orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 5 orang dari pihak laki-laki, yaitu 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah asal pertaliannya masih laki-laki. 3. Bapak. 4. Ayah dari bapak dan terus ke atas pertalian yang belum terputus dari pihak bapak. 5. Saudara laki-laki seibu sebapak. 6. Saudara laki-laki sebapak saja. 7. Saudara laki-laki seibu saja. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. 10. Saudara laki-laki sebapak dari pihak bapak yang seibu sebapak. 11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja. 12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki yang seibu sebapak. 13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki yang seibu sebapak saja. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakannya. Jika ke-15 orang laki-laki tersebut maka yang mendapatkan harta warisan hanya 3, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Golongan ahli waris dari pihak perempuan ada 10, yaitu 1. Anak perempuan. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki. 3. Ibu. 4. Ibu dari bapak. 5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki. 6. Saudara perempuan seibu sebapak. 7. Saudara perempuan yang sebapak. 8. Saudara perempuan yang seibu. 9. Istri. 10. Perempuan yang memerdekakan si mayat. Apabila 10 orang tersebut ada, maka yang mewarisi harta 5 saja: istri, anak perempuan dari anak laki-laki, dan ibu. 5. Saudara perempuan yang seibu sebapak. Sekiranya 25 golongan di atas ada, maka yang mendapatkan salah satu seorang dari 2 suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, anak yang berada dalam kandungan ibunya juga mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. C. Harta waris dan pembagian. 1. Harta waris. Harta waris adalah seluruh harta yang dimiliki jenazah selama hidup. Sebelum dilakukan pembagian harta waris, terdapat beberapa hak yang harus didahulukan. Hak-hak tersebut diantaranya
hak untuk dizakatkan. B. Biaya untuk pengurusan jenazah. C. Pembayaran hutang jenazah. D. Pembayaran wasiat jenazah dengan syarat banyaknya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalannya. 2. Pembagian harta waris. Agar harta yang ditinggalkan jenazah memiliki nilai guna, maka Allah mensyariatkan untuk dibagikan kepada ahli waris dengan bagian tertentu yang sudah diatur oleh hukum syara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagi orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Berikut merupakan ahli waris dengan pembagian tertentu, yaitu A. Ahli waris yang memperoleh separuh, yaitu anak perempuan apabila ia sendirian tidak bersama-sama saudaranya. 2. Saudara perempuan yang seibu apabila sebapak jika sendirian. 3. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lain. 4. Saudara suami jika tidak mempunyai anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. B. Ahli waris yang memperoleh seperempat, yaitu 1. Suami jika istrinya yang meninggalkan mempunyai anak. 2. Istri jika seorang suami tidak meninggalkan anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan. Jika istri lebih dari 1, cara pembagiannya seperempat dibagi sejumlah istri. Yang C. Ahli waris yang memperoleh 1/8, yaitu istri jika suami meninggalkan anak. D. Ahli waris yang memperoleh 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, anak perempuan menjadi ahli waris asobah. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, cucu jika ada anak perempuan. Jika tidak ada anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu jika tidak ada anak perempuan. 3. Saudara perempuan seibu sebapak lebih dari 1. 4. Saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih jika tidak ada saudara perempuan yang seibu sebapak. E. Ahli waris yang mendapatkan 1/3, yaitu ibu dari yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak pula meninggalkan saudara. 2 orang saudara atau lebih. F. Ahli waris yang mendapatkan 1/6, yaitu ibu apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara, atau lebih baik saudara laki-laki atau perempuan seibu sebapak atau sebapak saja. 2. Bapak jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. 3. Nenek jika ibu dari si mayat tidak ada. 4. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. D. Penghalang waris. Beberapa hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi, yaitu 1. Membunuh, 2. Murtad, 3. Berbeda agama, 4. Budak, 5. Berlainan negara. Yang E. Hikmah hukum warisan dalam Islam. Hikmah dari melaksanakan warisan antara lain: 1. Wujud ketaatan kita kepada Allah. 2. Menegakkan keadilan. 3. Menjaga kehormatan keluarga, keharmonisan keluarga. 4. Untuk mensejahterakan keluarga yang ditinggal. 5. Untuk kemaslahatan masyarakat. 6. Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris. F. Wasiat. Wasiat merupakan suatu pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah. Wasiat memiliki beberapa hukum, yaitu 1. Ada orang yang berwasiat. Wasiat memiliki beberapa rukun, yaitu 1.
A. Satu, ada orang yang berwasiat. Dua, ada yang menerima wasiat. Tiga, ada yang diwasiatkan. Empat, ada kalimat yang menyatakan wasiat. Harta paling banyak untuk wasiat adalah sepertiga dan tidak boleh lebih kecuali izin oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat meninggal. Syarat orang yang diserahi menjalankan wasiat yaitu beragama Islam, balik, berakal, merdeka, amanah, mampu amanah yang diwasiatkan.